Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati, Pak Sekda beserta para asisten, seluruh pimpinan SKPD, Pak Staf Andi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin singkat saja bahwa untuk rapat pimpinan pada pagi hari ini, karena ini juga bersamaan dengan rapat paripurna untuk penandatanganan fraksi, sehingga nanti tidak mengganggu kegiatan-kegiatan lain, tapi kami menurut kami adalah ini sangat mendesak. Baik, kita mulai, tolong untuk mengevaluasi diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Apa sih yang sebenarnya kekurangan pada saat ini? Apakah baik itu yang sudah mendapatkan sebuah prestasi yang baik maupun ada kekurangan? Ini termin di 2013. Bagaimana ke depan untuk 2014 yang saat ini sudah diketahui, tidak terasa ini adalah sudah triwulan pertama. Ini bukan hanya kata-kata saja yang indah untuk didengarkan, tapi ini merupakan sebuah cerminan perilaku kita. Karena terus terang Bapak Ibu saudara, tapi ketika kami pertanyakan di Undang-Undang ASN ini agak menjadi bagi para pejabat di tataran pemerintah daerah. Jadi ini nanti saya mohon peran dari tim Baperjaka untuk selalu evaluasi. Dan saya serahkan untuk Pak Wakil Bupati yang mungkin kapasitasnya saat ini Baperjaka tidak diikutkan. Ini sudah mulai saya delegasikan untuk Pak Wakil Bupati harus ikut selalu memimpin, walaupun sifatnya mengusulkan kepada Bapak. Ini sangat amat penting. Lanjut. Yang kedua, bahwa pada pelaksanaan di APBD 2014 yang terjadi di akhir tahun 2013, saya melihat dari sisi administrasi uang bahwa dengan adanya saya minta dari Pak Eko selalu Kepala Dinas Pengelola Keuangan, ternyata SPBD itu muncul setelah di akhir tahun semua. Maknanya kemarin Anda mulai gagal. Monitoring dan evaluasi kemarin adalah gagal, saya katakan di 2013. Sebenarnya kalau saya bercerita ini sebenarnya terlalu sering, dan ini juga masa si Bupati mencermati kayak gini. Saya tidak membaca dari kinerja, tapi potret Anda saya hanya melihat di rekonsiliasi bank. Jadi numpuk pada akhir tahun ini menunjukkan kerja sangat amat buruk. Jadi tidak tahu penyebabnya apa. Jadi jangan berpikir bahwa potret kalian ini semuanya tidak terbaca dari situ. Jadi kalau ada transaksi untuk kinerja, pokoknya adalah di rekening koran dan transaksi. Ya, ini ya, mau lari kemana saja, faktanya kamu bekerja telat. Faktanya transaksi itu terakhir terjadi pada akhir bulan ini. Coba dilihat tanggal 29, tanggal 30 SPBD itu menumpuk semua. Ya mungkin mohon maaf Pak Eko kalau saya terlalu jelimet. Jangan sampai nanti ada rekening salah masuk ke rekening bupati. Kalau mungkin rekening itu masuk ke rekening perorangan. Ini jadi sebenarnya hal semacam ini perlu kita kasih. Dalam pelaksanaan di tahun 2014, Bapak melaksanakan seluruh program dan kegiatan berdasarkan APBD, RKPD 2014 dan UAPBS 2014. Ini tolong dipedoman. Jadi paham tidak sih tentang RPJMD dan RKPD ini? Ini saya tahu orangnya masih abu-abu ya. Ini pimpinan SKPD saya minta. Saya tahu yang eselon 4 dan eselon 3, eselon 3 dan eselon 2, tapi kalau nanti sudah jadi eselon 2 tidak paham itu bahaya. Ya, artinya bekerja yang tidak tahu kewajibannya, bekerja yang tidak tahu arahnya, bekerja yang tidak tahu ini ya. Yang kedua adalah laksanakan APBD dengan KP. Tidak perlu saya terangkan, ini sudah 5 tahun yang lalu berbicara soal 4T. Jangan menumpuk di akhir tahun ini. Yang katanya kenapa saya katakan jangan menumpuk di akhir tahun ini, ya di SP2 ini
Ini saya minta tolong. Dalam pembangunan libatkan semua pihak, elemen masyarakat, camat dan lurah. Artinya tidak boleh kejadian Bapak Ibu sekalian pastinya kejadian itu karena ketidakpeduliannya lurah, tidak peduliannya camat, tidak ikut serta mengawasi, meluruskan, akibatnya nasibnya baru tidak baik. Bukan seorang alum yang tidak baik, tapi ini yang tidak benar. Ini tidak boleh terjadi oleh yang ada di sini. Jadi kalau ada zaman dimasukkan, ada zaman dimasukkan, ya terima dengan baik. Dan juga wajib tahu ketika ada kegiatan di wilayahnya. Ini berkali-kali saya katakan. Jadi pergeseran tempat dan lain sebagainya. Tahun 2014 kembangkan dan daya gunakan seluruh potensi yang ada. Masing-masing SKPD buat target kinerja dan prestasi secara jelas dan terstruktur. Bagaimana evaluasi, wakil dan formalitasnya. Formulanya bukan formalitas. Ya. Ini wakil ini nyawanya ini apa? Lokap. Jajannya dong, saya itu kadang-kadang di sini. Atau mungkin bupati yang terlalu fasih melihat setiap item. Ini saya tidak mau lagi ini nanti hanya sekedar untuk formalitas. Ada formula yang tepat. Ketika kita bicara, saya mohon maaf kemarin saya berpakai sama kepala dinas perindustrian dan saat ini menjabat kabar umum, yang masih menjabat kabar umum. Saya minta kalau malam di lingkungan sekretariat ini sudah saya sampaikan ke Pak Sekda. Saya setiap pagi tengah malam ke sini masih lampu hidup, bahkan AC dibuangkan, nyala tidak ada orang. Loh ini kalau kamu bayar sendiri ini duit siapa sih? Ini bukan saya kan, bang dibayar beda aja kan bapak ada ini bukan, bu digunakan yang lain. Tolong biarkan saat kalau pulang dek, tolong matikan lampu, tolong matikan AC. Ya, ini bicara efisien. Ini saya minta orpok, mana orpok? Saya minta sekarang fungsi orpok yang saat ini waras. Ya, kalau kemarin orpoknya sakit-sakitan. Nah, ini saya katakan orpok yang waras ini. Saya minta coba harus beda dengan orpok masalah. Orpok saya beri kewenangan untuk investigasi kepada seluruh SKPD untuk evaluasi tentang efisiensi, tentang sasaran, tentang orpok, tentang outcome. Ini saya mohon kalau saya ngomong nanti ada yang dong, tolong ditanya ya. Apa kamu apa nanti yang dong nanti ya senyum-senyum di situ bukan dalam yang direktur aktif yang lucu itu. Begitu ngomong ya Pak, ya Pak sebenarnya tidak paham itu tidak cuma saya, semua yang lain tidak paham juga sama loh Pak, hanya senyum-senyum saja kalau Bapak ngomong, tapi aslinya tak dong katanya. Ini pelajaran nanti di ajar bareng-bareng itu direktur aktif itu ya. Makanya kalau dia diajak ngomong itu kadang-kadang kamu dong tidak saya ngomong, ya enggak. Tapi jangan dikira saya dong, ini ada saksinya ini Pak Direktur Perusahaan Percetakan ini. Itu SKPD yang paham kalau Bapak ngomong-ngomong itu. Banyak yang tidak paham, hanya senyum-senyum kayak ya waduh ya Pak, ini pelajaran. Padahal saya memilih jenengan ini adalah orang-orang yang terbaik dan orang yang lain. Nah, ini saya minta tolong orpok segera nanti untuk ini, dan ini saya juga sudah bentuk tim kreatif di sini. Saya tidak melihat tim ini tidak harus pejabat. Mungkin ada anak-anak muda belia yang mungkin dia punya idealisme yang cukup dan punya kompetensi yang baik, punya nilai kreativitas. Menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Optimalkan sumber PAD. Saya sampaikan kalau di dalam penanganan APBD kemarin hanya naik 15%. Tapi saya tidak mau tahu, saya punya asisten satu yang namanya Pak Agus. Ini saya perkenalkan lagi. Saya punya Pak asisten dua yang namanya Pak Budi Rahmat. Saya punya asisten tiga yang sudah berpengalaman di berbagai dinas.
tak masuk ini target PAD atau pendapatan termasuk pendapatan lain-lain yang dari 1 triliun tahun 2014. Terserah sampai mau ngatur boleh mau tidak boleh. Saya sejak hari Senin saya minta Pak Asrika selalu lapor saya hari ini pendapatannya berapa. Maka jangan pernah ada kebocoran di semua retribusi. Ya, karena saya sudah boleh nanti untuk buat kajian-kajian. Laksanakan dan teliti potensi PAD secara objektif, akuntabel dan kreatif. Dan ini saya minta tolong bahwa yang namanya pimpinan SKPD SPPD sebesar 37 miliar di setiap angka 1 tahun ini tolong saya minta imbalan harus jadi. Kalau tidak, orpok saya minta termasuk saja jangan pernah keluarkan surat perintah jalan itu. Tidak ada yang namanya perjalanan dinas menjadi pendapatan lain-lain seseorang. Ini kalau bandaran ini saya sudah main 12 pas. Tidak ada seorang pejabat yang tidak punya nilai kontribusi. Kalau tidak punya nilai kontribusi, pilihannya hanya satu. You mau jalan atau berhenti di tempat atau tinggalkan tempat itu. Intinya di sini. Ya. Jadi 1 triliun ini saya minta Pak Asrika setiap hari Senin harus melaporkan kepada Bupati untuk menyampaikan bahwa minggu ini pendapatan dari sektor ini sekian, minggu ini sekian. Udah tidak mungkin tidak bisa. Tapi bukan dengan cara pemerasan. Ini nanti Pak Asrika saya minta koordinasi dengan Pak Asisten 1, koordinasi dengan Ekbar, dan juga koordinasi dengan DPPD. Nah, untuk mencapai ini tentunya peran daripada Bapeda, organisasi kepegawaian ini sangat amat menentukan untuk mengadakan evaluasi. Ini sangat amat penting. Jadi jangan sampai, wah itu kan di DPRD, kalau ngomong DPRD angka 1 triliun saya keluarkan sampai dikejar-kejar, dan dia tidak bisa menurunkan dorongan dan selalu ada. Nanti jatuhnya pagi. Kalau di sini nanti kamu ketemu sama Pak Sekda, ketemu sama Pak Wakil Bupati, silahkan Pak Asisten sekarang. Peran asisten saat ini sungguh sangat menentukan untuk memberikan masukan-masukan untuk keputusan. Ya ini kita harus berbicara secara objektif sesuai dengan kenyataannya terukur. Yang kedua dapat dipertanggungjawabkan secara aturan atau normatif. Dan ketiga kreatif, buka peluang potensi sumber daya. Silakan semua pimpinan SKPD untuk pergi dinas kemana saja, asal pulang bawa hasil. Tidak lagi pulang hanya laporan, mau laporan bupati saya habis kunjungan buat apa baca 5 tahun. Tidak mau saya begitu. Ya, pergi jelas hasilnya apa, saya mau apa, biayanya berapa, dan asisten saya minta dan saya perintahkan tidak pernah ada sebuah keraguan karena asisten ini tidak punya untuk perjalanan kita kecil sekali ya. Ada kecil kan? Ini karena asisten ini mengkoordinir SKPD terkait, silakan dibebankan dengan SKPD. Tetapi pulang tetap membuat laporan hasil. Ini jangan sampai nanti asisten, aku tidak bisa pergi-pergi, tidak ada hasilnya. Termasuk staf ahli, silahkan. Staf ahli ini bukan ahlinya staf, ya jangan sampai tidak kelihatan, tidak hadir, tidak ketemu, ya. Ya kalau mau berubah silahkan, kalau tidak silahkan. Sekarang ini di musim terbuka, jadi tidak boleh hidup ini ada pilihan-pilihan yang sebenarnya. Ya, sehingga nanti semuanya sebenarnya dimanapun kalau kita siap bekerja tidak ada persoalan. Lanjut. Ini kemarin Pak Wakil Bupati yang terima ya, bahwa Kudus ini menjadi pilot proyek reformasi birokrasi. Ini bukan katanya, tapi berdasarkan keputusan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara nomor ini. Ini menjadi pilot proyek, menjadi percontohan bahwa ini saya minta mulai pertama susun norma dan ketentuan mendukungnya, sepas KPD wajib dukung untuk pelaksanaannya. Monef SKPD ditinggalkan bukan dibangun. Tolong SKPD ini dilarang ketak-ketik terus. Mungkin atau tidak bisa ketik,
SKPD itu pergi gitu loh. Pergi itu jangan dimana itu bulan melayang tidak kalau pergi itu bisa kalau mereka kolam itu untuk ini satu mungkin browsing. Kalian semua ini saya sudah mulai pegel lihat ini. Yang namanya profil company untuk yang namanya di dinas perhubungan dari dulu sampai sekarang, profil company untuk Pemkab di sore setengah mati. Maka saya ubah kalau dinas perhubungan, saya minta semua anggaran itu serahkan untuk orang yang bisa bekerja. Bagaimana profil khusus kampungan kayak ini? Buka webnya bupati gitu, yang tidak dibiayai anggaran. Itu aja yang berapa saya biaya untuk jaganya orang dan update terus. Ini saya minta. Ya kalau tidak bidangnya jelek sekali, ya. Jadi pimpinan SKPD ini jangan dua-dua terus di belakang meja ya. Saya minta latihan mendengar di luar, latihan melihat sesuatu, ini ada peluang apa, ini saya harus kemana. Kalau pergi saya minta browsing dulu. Kalau saya mau ke Surabaya, saya mau ke Jakarta, saya mau ke Manado, jangan mentang-mentang ke SPJ lah. SPJ saya kira kalau perlu tidak usah dikeluarin, kembalikan lagi habis gaji. Yang penting jangan sampai oh ini itu apa, ini harus. Kalau pergi apa tujuannya? Ini loh Pak, di sini ada peluang bagus, saya mau dibalik ke sana, tapi saya habis sedang sebagai ketua TKPD ini saya berharap untuk bisa mencarikan solusi. Ya. Jangan hanya pergi Surabaya kan capek terus, jangan dikira tidak tahu apa Pak saya. Saya tuh paling rajin lunga ngocok paham saya. Ya lumayan lah, 400.000, 750.000 buat dia. Ini tidak boleh begitu. Saya minta semua yang Anda lakukan harus produktif. Karena apa? Bahwa di setiap lini kementerian saat ini kepada bupati, kepada gubernur juga mentargetkan seperti itu. Jadi harus berhitung betul apa-apa yang harus dilakukan. Ya. Ini jadi jangan sampai kepala dinas, kepala badan, kepala kantor hanya duduk-duduk, apalagi lurah-lurah ya, lurah yang duduk sama lingkungan tidak kenal, sama ini tidak kenal, ini camat harus bertanggung jawab ya. Ini bukan sedang jadi selebritis kalian di sini. Ini sekarang bekerja harus jelas. Ini saya minta harus ada sebuah cara untuk ini. Termasuk inspektorat, silakan mau sekali-sekali inspektorat itu sudah ada KPK gitu. Tidak apa-apa. Bagaimana saya cara mengawasi yang efektif dan efisien? Konsultasi pasti belum ada inspektorat di seluruh Indonesia dan saya izinkan. Ya, ke BPK sudah sering, BPKP sudah sering, sekali ke KPK. Tidak apa-apa. Ini semua supaya bagus. Ya. Kenapa masih takut kalau tidak ada tujuan-tujuan yang lain? Jadi saya berharap semua teman-teman semuanya jangan saya sudah skor 2 aman loh, nanti baca undang-undang ASN per 1 semester dievaluasi tugasnya wakil bupati, sekda sama para asisten. Ya, gini. Lanjut. Tingkatkan kualitas layanan publik yang berorientasi pada layanan ini kan judul perlindungan kalimat pribadi. Bagaimana komitmennya SKPD ketika dilatih menandatangani pada integritas? Semua sudah diatur di SPP-nya, SOP-nya, maklumat pelayanannya, sudah belum. Ini saya enggak standar. Ini Orpok, tolong Orpok ya. Orpok tolong selalu silaturahim kepada dinas-dinas, Pak, dengan standar SOP-nya sudah belum. Ditambah ini sudah belum. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu kalau Orpok silaturahim ke SKPD, saya mohon bisa diterima dengan baik, ya. Ditata dan bagaimana SDM yang melayani, bagaimana kompetensinya dan bagaimana penampilannya. Ini penting ya. Ini terkait saya mungkin akan memperbaiki orang yang di lingkungan saya, ajudan saya, staf-staf saya. Tapi saya minta senjata yang cukup kelas masih dong. Senjata yang cukup dari kepala kantor itu, kepala badan itu. Tapi staf ini yang diperhatikan. Kalau kita segitu adil, saya rasa semuanya nggak bisa berpenampilan yang baik. Wong gaji 3 juta, kasih gajinya berapa? Selama 2,5. Gaji pokok 2,5 juta.
selompat sampai tidak minyakan, selompat sampai tidak rapi, kalah sama pegawai pabrik. Itu baru gajinya, belum tangeknya. Ya saya itu selompat itu kalau 3 sampai 5 juta itu pasti dapat. Bos kalau bawa bayar pasti dapat. Bohong kalau tidak dapat jadi PNS itu. Ya, saya tidak percaya. Artinya ya tolong diingatkan ya, jangan mengisi perut aja. Kalau selompat kaos kaki belum melatih. Ya, dan kepala dinasnya ya nyegah juga, tidak ngemot juga, dan itu jangan dikira Pak Bupati tidak lagi semua. Ya Allah, khususnya ini pun ada sesuai provinsi kan dari sini aku melihat